Halo Sobat Mantapers, kembali lagi dengan gue Alex. Kali ini gue akan membahas sebuah drama Korea yang berjudul Angel's Last Mission Love. Drama ini menceritakan seorang malaikat yang jatuh cinta dengan seorang manusia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Di awal drama, kita diperlihatkan sebuah pagelaran balet, di mana itu adalah mimpi buruk saat Soyeon tidur. Seketika ia langsung terbangun dari tidurnya. Soyeon sendiri dulunya adalah seorang baleria balet terkenal. Karena sebuah insiden, sekarang ia menjadi buta. Setelah itu ia pun jalan ke kamar mandi. Namun ia pun tersandung sebuah kursi yang ada di depannya. Sontak Soyeon pun langsung teriak dan memanggil semua pegawainya. Di sini terlihat seorang bapak-bapak yang bernama Pak Jo. Ia adalah pengasuh Soyeon semenjak kecil. Kemudian Soyeon pun menginterogasi satu persatu pegawainya dan bertanya siapa yang menaruh kursi tersebut. Dan ada salah satu pegawainya yang mengaku, dan langsung saja Soyeon pun langsung memecatnya. 정말 귀신이라도 온 거야? 제가 그랬어요. 알아. 라벤더만 해고. Kemudian terlihat seorang ibu-ibu yang biasa dipanggil Nyonya Jung. Ia sama seperti Pak Jo yang mana juga mengasuh Soyeon semenjak kecil. Ia memberi surat kepada Soyeon sebuah undangan dari Yayasan Fantasia. Yayasan Fantasia ini guys adalah milik almarhum orang tua Soyeon. Yang mana surat tersebut berisi ulang tahun ke-20 berdirinya Fantasia. Sebenarnya guys, Nyonya Jung dan Pak Jo tidak ingin Soyeon menghadiri acara tersebut. 이게 벌써 도착했지? 다음 주 아니야? 참석 안 할 건데 고모님도 참... 집이 5시. Singkat cerita, saat Soyeon akan berjalan-jalan dengan anjingnya, Pak Jung mendapatkan telepon perihal pendonor mata untuk Soyeon. Namun, karena suatu alasan yang tidak jelas dari rumah sakit, Soyeon selalu gagal mendapat pendonor kornea untuk matanya. Merasa kesal, Soyeon pun langsung mengemeli pihak rumah sakit dan berkata bahwa ia tidak butuh lagi pendonor. Karena berkali-kali ia selalu saja di PHP-in guys. 또 무슨 착오인데요? Di tempat lain terlihat seorang malaikat yang tengah duduk di atas sebuah gedung. Ia bernama Malaikat Dan. Kemudian ia pun melompat dan pergi terbang untuk menjalankan tugasnya. Yang mana Malaikat Dan ini bertugas untuk menjaga para binatang guys. Skin pun berpindah di mana Malaikat Dan ini berada di sebuah truk. Di sini ia tahu guys bahwa truk tersebut membawa sekelompok anjing yang hendak dijual secara ilegal. Ia pun membebaskan sekelompok anjing tersebut untuk menyelamatkannya. Setelah itu, ia pun berpindah ke sebuah taman untuk menerima tugas selanjutnya. Info aja ya guys, Malaikat Dan ini menerima tugas dari dewa melalui perantara daun pohon, yang mana nanti berisi tulisan sebuah misi. Singkat cerita, saat Malaikat Dan tengah duduk menunggu tugas selanjutnya, tak sengaja ia melihat seorang wanita yang tengah diganggu oleh para bajinganers. Wanita itu tidak lain adalah Soyeon guys. Melihat hal itu, Malaikat Dan pun hendak menyelamatkannya. Namun di sini ia terheran melihat Soyeon yang buta menghajar para bajinganers itu sendirian. Walaupun Soyeon buta, ia memiliki kepekaan yang tinggi. 따라해봐. Saat sampai di jembatan, Soyeon tiba-tiba menangis sob, karena ia merasa putus asa. Di sisi lain terlihat Malaikat Dan pun mengikutinya dari belakang karena merasa penasaran dengan Soyeon. Malaikat Dan ini tahu bahwa Soyeon dulu pernah hampir mati di jembatan ini karena menari di atas pinggiran jembatan dan terjatuh. 발레리나는 2번 죽는다고 한다. 첫 번째.
Lalu ia pun menghampiri Soyeon dan menciumnya guys. Setelah itu, saat Soyeon duduk di bangku taman, malaikat Dan pun duduk di sampingnya. Tanpa diduga, Soyeon pun dapat merasakan kehadiran malaikat Dan. Lalu ia menuduhnya sebagai orang cabul yang akan berbuat jahat kepadanya. 있으면서 부탁은 시적 하나라서 후각, 청각, 촉각 쌩쌩하고 남자였어? Merasa kaget karena ada manusia yang bisa merasakan keberadaannya dan bahkan memegangnya, malaikat Dan pun berdebat dengan Soyeon guys. Kemudian ia pun langsung pergi dan sapu tangannya terjatuh dan ditemukan Soyeon. Info ya Min, sapu tangan tersebut adalah bukti identitas bahwa ia adalah malaikat guys. Scene pun berlanjut di mana Pak Jo sedang berbicara dengan seorang wanita yang tidak lain adalah bibi Soyeon. Ia bernama Nyonya Choi. Di sini ia adalah direktur dari Yayasan Fantasia milik ayah Soyeon. Nyonya Choi lah dalang dibalik gagalnya Soyeon mendapatkan donor kornea guys. Ia takut kalau Soyeon dapat melihat lagi dan mengambil posisinya di Yayasan Fantasia. Malam harinya Soyeon tengah melamun dan penasaran siapa orang laki-laki yang ia temui saat di bangku taman. Dan ia teringat dengan omongan laki-laki tersebut yang membuatnya merasa kesal. Scene lain memperlihatkan malaikat Dan tengah menguji dirinya apakah ia dapat terlihat oleh manusia. Namun semua usahanya gagal dan tak ada satupun manusia yang dapat melihatnya. Saat malaikat Dan kembali ke tempatnya dan bertemu dengan seniornya yang bernama malaikat Hu, ia tersadar bahwa sapu tangannya hilang. Lalu malaikat Hu memperingatkan kepada Dan bahwa ia tidak boleh mencampuri urusan manusia atau bila dia melanggar, ia akan lenyap menjadi abu. Malaikat Dan pun mengiyakan pantangan tersebut dan ia pun segera pergi untuk mencari sapu tangannya. 내일 자정이다. 늦지 마라. 예설. 종이 12번 누르기 전까지. Saat ia tengah mencari sapu tangannya di tempat duduk taman, malaikat Dan tidak menemukan sapu tangan tersebut. Lalu ia teringat bahwa sapu tangannya terjatuh dan dibawa oleh Soyeon. Kemudian ia pun pergi ke tempat Soyeon. Namun, di sini Soyeon belum tidur guys. Saat mencoba berkali-kali untuk mengambil sapu tangannya, ia selalu gagal untuk mendapatkan sapu tangannya kembali. Keesokan harinya, saat Soyeon tengah menghadiri pesta ulang tahun berdirinya Fantasia, terlihat bibinya dan anaknya, Runa, yang berpura-pura menyambutnya. Namun karena Soyeon yang emosian, ia pun menghiraukannya. Lalu ia pun masuk dengan digandeng Pak Jo. Kemudian terlihat seorang penari balet yang bernama Nina. Ia adalah adik Runa. Di sisi lain, Soyeon tengah menjadi perhatian orang-orang di sekitarnya karena kebutaannya tersebut. Namun Pak Jo menyuruh Yeonso untuk langsung masuk dan tidak mendengarkan omongan orang-orang tersebut. Saat acara dimulai, terlihat Yeonso tengah berada di lantai atas gedung. Di sini ia bukannya duduk menikmati acara tersebut, malah ia menari balet dengan iringan musik acaranya. Kemudian setelah itu ia menangis guys. Setelah acara selesai, Soyeon pun memberi sambutan kepada para tamu yang hadir. Dimana saat ini adalah ulang tahun ke-20 Fantasia sekaligus kematian orang tuanya. Di sini Soyeon menyindir bibinya di depan banyak orang. Kemudian saat akan pulang, Nyonya Choi menghampiri Soyeon dan menanyakan apa maksudnya mempermalukan dirinya di depan banyak orang. 저 안에 있는 분들 통일인 줄 알아? 옷. Soyeon pun memberitahu Nyonya Choi bahwa ia tahu bibinya ini berpura-pura baik kepadanya. Dan saat ia buta, Soyeon pun juga tahu kalau bibinya ini senang dengan apa yang menimpanya saat ini. Di acara ini juga malaikat Dan pun mendapatkan sapu tangannya kembali.
Singkat cerita, saat perjalanan pulang, rem mobil Yonso disabotase dan ia mengalami kecelakaan. Di sini terlihat mobil Yonso akan jatuh ke jurang dan Yonso pun meminta pertolongan dengan kondisinya yang setengah sadar. Di sisi lain, saat malaikat Dan akan kembali ke tempatnya, ia mendengar suara minta tolong. Kemudian ia tahu bahwa itu adalah Soyeon. Namun malaikat Dan ragu untuk menolongnya karena ia tahu bahwa malaikat tidak boleh mencampuri urusan manusia. Di lain hal juga bel sudah berbunyi yang menandakan waktu malaikat Dan sudah habis menjalankan tugasnya dan waktunya untuk kembali. Merasa kebingungan saat mobilnya terjatuh, akhirnya ia pun melanggar pantangan tersebut dan menolong Soyeon dengan kekuatannya. Karena malaikat Dan tidak bisa mengabaikan seseorang yang sedang berada di posisi kesulitan. 그러지. Bagaimanakah kelanjutannya dari drama ini dan hukuman apakah yang akan diterima malaikat Dan nanti? Stay tune di channel ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan kelanjutannya. See you on the next video. Turning this on, going thing.